warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua kelas 8A? Alhamdulillah baik semua ya. Coba dong, ibu pengen dengar semangat kalian hari ini. Kalau ibu bilang, mana semangatmu? Kalian jawab, ini semangatku, gitu ya. Coba, mana semangatmu? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sebelum memulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Yang gak masuk hari ini siapa? Di absen dulu ya. Audris, Rangga, Amel, Aisyah. Oke, alhamdulillah masuk semua untuk hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita sudah belajar bab 1 tentang Al-Quran dan keistimewaannya, mengenai sejarah Al-Quran, berbagai periodisasi diturunkannya Al-Quran, bertahap ya. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut materi, masih di bab 1, tapi tentang apa? Pengertian dan hakikat Al-Quran, kemudian bukti tentang kebenaran Al-Quran, kemudian yang ketiga isi kandungan Al-Quran, dan yang keempat mengenai keistimewaan Al-Quran, dan yang kelima hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum itu ibu mau tanya, ada yang sudah baca materi hari ini? Belum? Coba ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca materi hari ini ya. Ayo silakan dibaca, dibuka bukunya halaman 5. Di situ ada pengertian dan hakikat Al-Quran. Ayo Audris, dibaca. Oke, dibaca. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nanti setelah itu ibu jelaskan, kemudian ibu tanya, apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Silakan dibaca ya. Oke, sudah ya untuk membacanya. Baik, ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dan hakikat Al-Quran. Nah, secara bahasa, Al-Quran berarti qara'a, yaqra'u Qur'anan, yaitu sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-18. Nah, kemudian selain secara bahasa, ada secara istilah. Pengertian Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu bernilai ibadah teman-teman. Selain senyum merupakan ibadah, kita juga membaca Al-Quran setiap hari itu ibadah. Siapa yang tadi pagi membaca Al-Quran setelah sholat subuh? Gak ada yang sholat subuh? Oh, sedikit ya. Kenapa ini? Besok lagi kita harus juga sholat 5 waktu, juga membaca Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu Al-Quran itu juga punya nama-nama yang cukup banyak. Nah, nama-nama lain Al-Quran itu yang pertama ada Alkitab. Alkitab berarti apa, Audris? Artinya apa? Ya, benar. Bagus. Kitab atau buku.
Alkitab, berarti kitab atau buku. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fih. Nah, yang artinya itulah kitab. Kitab apa yang dimaksud? Kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua, Al-Furqan, pembeda. Jadi Al-Quran itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang ketiga, Az-Zikru, peringatan, berisi peringatan bagi manusia. Nah, yang keempat, selain Az-Zikru apa? Mbak Pojok. Selain Az-Zikru tadi berupa peringatan, kemudian ya Al-Huda, benar. Al-Huda itu petunjuk. Jadi Al-Quran itu berisi petunjuk manusia dalam berbuat dan bertingkah laku. Kemudian setelah itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Selain tadi Alkitab, terus ada Az-Zikru, Al-Huda, kemudian Al-Furqan. Nah, setelah itu, iya benar, Amel, An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Jadi Al-Quran itu sebagai cahaya, sebagai penerang hati manusia. Selain sebagai cahaya, juga sebagai obat bagi kolbu, bagi hati manusia yang galau, yang lagi sedih. Kita baca Al-Quran biar apa? Dan Al-Quran itu sebagai obat penenang hati manusia biar gak galau, sedih gitu. Nah, terakhir An-Nur, terakhir setelah An-Nur Al-Bayyinah. Al-Bayyinah berarti apa? Keterangan. Jadi Al-Quran itu keterangan bagi suatu masalah, isi keterangan. Nah, sudah paham semuanya tentang nama-nama lain Al-Quran? Coba siapa yang bisa menyebutkan dari awal sampai tadi akhir? Oke, silakan Pandi. Yang pertama. Oke, close buat Pandi. Terima kasih. Yang lain sudah paham? Coba kita ulangi sama-sama. Yang pertama ada apa? Alkitab. Kemudian yang kedua Al-Furqan, ketiga Az-Zikru, yang keempat An-Nur, terus yang kelima Al-Huda, yang keenam Al-Bayyinah. Nah, selain itu bukti tentang kebenaran Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 48. Oke, kita lanjut. Isi pokok kandungan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan memiliki tujuan, teman-teman, sebagai penyempurna kitab terdahulu. Nah, kitab terdahulu itu apa saja? Kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, sebagai penyempurna. Setelah adanya Al-Quran, maka tidak berlaku itu kitab-kitab terdahulu tadi. Apa saja sih isi pokok kandungannya? Yang pertama ada akidah. Jadi akidah ini berisi mengenai ajaran percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan yang lainnya. Bisa kita ibaratkan rukun iman. Ada akidah yang pertama, percaya. Jadi ibadah ini ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah. Cara bagaimana sih kita sholat, bagaimana cara kita puasa sebagai umat muslim, bagaimana cara kita zakat. Nah, itu yang tadi, yang pertama ada akidah. Kemudian yang kedua ada ibadah. Kemudian yang ketiga ada muamalah. Muamalah itu apa sih? Hubungan antar manusia, seperti berdagang di pasar gitu ya. Hubungan tentang manusia dengan manusia lainnya, hubungan murid dengan gurunya, hubungan anak dengan orang tuanya.
Kemudian ada akhlakul karimah, ajaran tentang berperilaku baik terhadap sesama. Kemudian yang kelima apa? Ais. Apa? Ya, tarikh atau SKI itu ya. Jadi ajaran tentang cerita umat terdahulu yang mana kita itu bisa mengambil pelajaran darinya, mengambil ibrah, pelajaran untuk umat sesudahnya. Yang terakhir apa? Ayo, yang terakhir. Isi pokok kandungan Al-Quran. Ya bagus, syariah. Syariah itu tentang apa? Tentang hukum, tentang undang-undang, tentang hukum, tentang fikih wanita, bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara tayamum, bagaimana hukum tentang wanita haid melakukan ini dan itu. Nah, sudah paham mengenai isi pokok kandungan Al-Quran? Ada 6 tadi. Ayo kita bersama-sama. Yang pertama apa? Akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, muamalah. Yang keempat, akhlakul karimah. Yang kelima, ya syariah. Bukan syariah. Tarikh. Syariah itu yang terakhir. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Udah paham ya mengenai tadi pengertian dan hakikat Al-Quran, ada nama-nama lainnya, kemudian bukti tentang kebenaran Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Terus isi pokok kandungan Al-Quran yang tadi barusan kita sebutkan ada 6, dan yang sekarang kita masuk mengenai keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab yang paling sempurna, berlaku sepanjang masa. Kemudian keistimewaan lain, Al-Quran terjaga kemurnian dan keasliannya, dan membacanya merupakan ibadah. Itu keistimewaan Al-Quran. Dan yang terakhir, hikmah diturunkannya Al-Quran, yaitu agar menuntun manusia ke jalan yang benar dalam hidup, menuntun manusia agar selamat dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Itulah hikmah diturunkannya Al-Quran. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah paham? Oke, baik. Setelah ini kita latihan soal dan kita review lagi kesimpulannya, kemudian besok kita lanjut materi. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.